Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Febrianti dari kelas 12 MIPA E. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai berbagai macam jenis campuran, seperti larutan, suspensi, dan koloid. Koloid memiliki berbagai macam jenis sifat yang dapat menjadi pembeda dengan larutan dan suspensi. Salah satunya adalah efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel koloid yang disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar, sehingga seperti tampak adanya titik-titik terang. Efek tindal dapat dilihat secara fisik dengan menggunakan senter sebagai sumber cahaya. Alat dan bahan lainnya yang kita perlukan adalah sendok sebagai pengaduk, 3 gelas kaca kosong dan bening, air, gula, santan, dan kopi secukupnya. Pada sistem koloid, air disebut juga sebagai zat pendispersi atau zat pelarut, sedangkan gula, santan, dan juga kopi disebut sebagai zat terdispersi atau zat terlarut. Pertama-tama, pada gelas yang pertama kita larutkan gula dengan air. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Pada gelas kaca kedua, kita larutkan air dengan santan. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Dan yang terakhir, pada gelas ketiga kita larutkan kopi. Kemudian kita aduk. Sekarang, amati jumlah fase yang dapat dilihat secara fisik menggunakan indera penglihatan. Pada gelas yang pertama, yaitu larutan gula, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun tidak terdapat endapan. Pada gelas kedua, tampak hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase atau bahkan lebih. Terlihat keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat berpisah akibat proses pemanasan ataupun pendinginan. Sedangkan pada gelas ketiga, terlihat terdiri dari 2 fase heterogen yang terpisah perlahan dan tampak tidak stabil. Pada gelas ketiga juga terdapat endapan. Setelah mengamati pemisahan fase dan kestabilannya, selanjutnya mari kita melihat efek tindal. Pada gelas pertama yang berisi larutan gula, cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan.
Kemudian pada gelas kedua yang berisi larutan santan, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat, sehingga tampak sebagai titik-titik terang. Pada larutan ini merupakan koloid. Pada gelas ketiga yang berisi larutan kopi, cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, dan ini merupakan ciri dari suspensi. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran gula dan air merupakan larutan, campuran santan dan air merupakan koloid, dan campuran kopi dan air merupakan suspensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.